As-sholat imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu ibaratkan tiangnya agama. Tiang rumah itu kalau tidak ada tiangnya kan roboh, tiang penopang. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia menegakkan agama yang dia punya. Barang siapa yang tidak sholat, berarti dia merobohkan tiang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, berilah kami pemahaman ilmu sebagaimana yang telah Kau berikan kepada orang yang arifin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya hidayahmu sebagaimana Kau menyinari bumi dengan cahaya matahari. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, kami semua berlindung kepadamu dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari mempunyai hati yang tidak bisa khusyuk, dari mempunyai amal ibadah yang tidak pernah Kau terima, dari mempunyai doa yang tidak pernah Kau kabulkan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu yang sudah kami pelajari dan yang akan kami pelajari selalu menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna untuk diri kami sendiri, berguna untuk masyarakat yang hidup di sekitar kami, berguna untuk yang mengikuti pengajian ini secara langsung maupun yang melalui media sosial. Ya Allah, ngertikanlah kami semua, seluruh anak istri kami, seluruh anak cucu kami sampai hari kiamat, dan seluruh kerabat kami ngerti tentang ilmu agamamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal ikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita semua ditakdir oleh Allah membaca kitab tafsir Jalalain, pasnya surat Al-Alaq atau surat Iqra, ayat paling terakhir, dimulai dari ayat 17 sampai ayat 19. Diiringi dengan ridho Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, kita aturkan juga kepada seluruh para nabi, para wali, para sahabat Nabi, keluarga Nabi, seluruh pengikut Nabi, para malaikatnya Allah, al-muqarrabin wa hamalatil arsh, jami'atil arbaatil mujtahidin wal qurra wal hufat wal mufassirin wal ulama'il amilin wasyuhada wassolihin wassadah sufiyah wa muqallidin fiddin wa jamil fuqaha wal muhaddithin jami' awliya'il qani ajma'in wa jamil ulama wasyuhada wal awliya wal anbiya al madhkura asma'um fi hadzal kitab wa nakhususun ila ruhi muallif Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Abi Syarif, Syekh Muhammad Jarullah bin Abdul Aziz bin Fahad, Syekh Abdurrahman bin Abdul Qadir bin Fahad, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fashashi, Syekh Hasan Al-Ajami, Syekh Alauddin Al-Mizjaji, Syekh Ahmad bin Sulaiman Al-Hijami, Syekh Muhammad Abid, Syekh Abdul Mahasin, Syekh Muhammad Amin Suwed Damaskus, Syekh Abdul Qadir Asyibli, Syekh Hasan Al-Masad, Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani,
jami masyaihina Said Sulaiman ke Mahali ke Abu Dharin ke Nur Hasan bin Nur Hatim ke Bahri Talanowi ke Abdul Azim bin Nur bin Ibrahim Abdul Jalil bin Fadil ke Nur Hasan bin Ahmad Halinawi Siraj Millati wa Tinawi Sa'duanawi ke Hasan Nawi ke Muhammad Al-Bakir ke Abdul Ali bin Abdul Jalil Ahmad Nawi Abdul Jalil Ahmad Fuad Nur Hasan usulihim wa furuhim wa azwajihim wa duryatim wa libaitim ajma'in wa jami' silsilati tariqatim wa sanati manasabihim ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ulillah lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami walidaina. Nama kedua orang tua mbah-mbahnya sebut. Ya baina wa umatina masyayina azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'yatina sidqaina wa qarabatina wa ikhwan fiddin wa ahlina wa tamina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum wa iskinumul jinan wa yu'li darajatim fil jannah wa yadu alaina fa'ana min barakati masrari manwari mulumi manafatim karamatim fid din wa dunya al akhirah syai'ul lilailana walahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Falyad'u nadiyah. Falyad'u maka becik ngundang sapa Abu Jahal nadiyahu ing anak buaya Abu Jahal. Ahla nadihi tegese ing ahli nggon lunggune Abu Jahal, nggon ngumpule Abu Jahal. Wa huwa utawi nadi al majlis iku panggonan kumpul lungguh. Yuntada kang den gawe omong-omongan apa majelis. Ai tegese ya tahaddasu omong-omongan, ngobrol fihi ing dalam majelis al qaumu sapa qaumi Abu Jahal.
Wa kana lan ono sapa Abu Jahal kala iku ngucap sapa Abu Jahal Nabi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama ing dalem ari kalane intahara bentak atau bantah sapa Nabi Muhammad hu ing Abu Jahal haitsu ing dalam panggonan nah nyegah sapa Abu Jahal hu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani sholati saking lakoni salat. Ing ucapan lakot alim tama biha rojulun aktsaru nadian mini. Lakot yaktine teman-teman alim tawarru sira Muhammad. Ma biha rojulun. Ma ora ono biha iku tetep ing dalem kota Mekah. Rojulun sapa wong lanang aksaru kang luwih akeh nadian apane anak buahe mini tenimbang ingsun. La'am la'anah yaktine teman-teman ngebei sapa ingsun Abu Jahal alaika ing ngatasi sira Muhammad hadzal wadiya ing ikilah nyatane jurange Mekah. Insita lamun karep sira Muhammad khailan ing bala tentara kang numpak jaran. Jurodan kang cendhek rambute. Jurodan kang cendhek rambutnya atau kang bagus. Wari jalanan ing pira-pira bala tentara mardan kang enom kang padha enom. Sanad'u zabaniyata sanad'u bakal ngundang-undang sapa kita sapa Allah lan malaikat. Sanad'u bakal ngundang sapa ingsun Allah az-zabaniyata ing malaikat zabaniyah ail malaikata tegese malaikat pira-pira malak al-wiladha kang kasar asyadada kang ruso lihlaki krana oleh ngrusak Abu Jahal fil hadisin dalam omongane. Rono sesumbare Abu Jahal fil hadisin dalam omongane lauda'a lamono ngundang-undang sapa Abu Jahal nadiyau ing anak buah Abu Jahal lah maka yaktine akhodat nyamber hu ing Abu Jahal az-zabaniyatu sapa malaikat zabaniyah az-zabaniyatu sapa malaikat zabaniyah az-zabaniyatu sapa malaikat zabaniyah iyanan hale pertelo-welo kala ojo ngono kalimat kala radun iku penolakan lahu maring Abu Jahal la tuti ojo taat sira Muhammad hu ing Abu Jahal ya Muhammadu he Nabi Muhammad fitarki sholati ing dalem ninggal salat wasjud lan sujudo sira Muhammad ai sholli salato sira Muhammad lahi krana golek ridhone Allah waqtarib lan mareka sira Muhammad minhu maring Allah bitaati kelawan taat ing Allah. Gitu. Ini meneruskan cerita kemarin setelah Allah membahas tentang ancaman Allah kepada Abu Jahal, kok seandainya Abu Jahal berani menyakiti kekasihku Muhammad lanasfa'am bin nasiyah, niscaya saya dan para malaikat yang saya suruh akan mencabut, akan menarik ubun-ubunnya Abu Jahal. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah, ubun-ubun yang banyak dusta, yang banyak tidak mempercayai, dan yang banyak melakukan tipu muslihat. Khoti'atin, yang banyak melakukan kesalahan. Irtikabu khilafis shawab an qasdin, melakukan hal yang menyalahi hal yang benar dengan sengaja, itu namanya khoti'atin. Kenapa ini bahasanya pakai ubun-ubunnya Abu Jahal? Karena otaknya Abu Jahal sering melakukan tipu muslihat, ingin selalu menyakiti Nabi, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW dan menyiksa para sahabat yang menjadi pengikutnya. Dia selalu jadi provokator. Arti yang dimaksud tetap, meskipun bahasanya di sini nasiyatin kadibatin khoti'ah, ubun-ubun yang dusta dan melakukan kesalahan, tadi yang dimaksud oleh Allah adalah orang yang punya ubun-ubun siapa? Yaitu Abu Jahal.
ditarik ke neraka. Ada bilang ulama tafsir ini nasfa'an bin nasiyatin kadibatin khati'ah, itu bukan disiksa di akhirat saja Abu Jahal, bahkan di dunia dia disiksa, yaitu pada waktu perang Badar, di mana umat Islam kalah tanding aslinya 313 lawan 900 lebih, hampir 1000, jadi 1 lawan 3, tapi umat Islam menang. Di situ Abu Jahal yang perkasa, gagah, tinggi besar terkalahkan oleh salah satu sahabat Nabi yang cebol pendek kayak Ferry yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Tapi Abdullah bin Mas'ud ini orang alim, perawi hadis terbanyak sesudah Abu Hurairah, sesudah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Alim ini, orangnya kecil cebol gitu. Dia yang membunuh Abu Jahal. Dari saking besarnya Abu Jahal, Abdullah bin Mas'ud ketika melihat Abu Jahal tergeletak di antara pasukan-pasukan kafir yang sedang luka, Abdullah bin Mas'ud tidak berani mendekati Abu Jahal yang tergampar itu, tapi dia langsung menusukkan tombaknya dari jarak jauh, ditusukkan ke lubang hidungnya Abu Jahal. Karena mendekat tidak berani, takut Abu Jahal ada sisa-sisa kehidupan, ada sisa-sisa kekuatan, akhirnya berbalik arah, mati konyol. Akhirnya ditusuk dari jauh gini. Setelah itu Abu Jahal malah ngasih saran kepada Abdullah bin Mas'ud. Ucapan Abu Jahal yang hampir meninggal dunia ini masih sempat ngeledek Abdullah bin Mas'ud. Ngeledeknya gini, ya ruwai ayal ghanam, wahai pengembala kambing yang cebol, wahai pengembala kambing yang cilik. Ruwai'a fu'ailun, kalau ada lafaz diikutkan wazan fu'ailun atau fu'ailatun, itu maknanya kecil, jadi meremehkan, menyepelekan. Ya ruwai ayal ghanam, wahai pria cebol pengembala kambing. Jadi Abu Jahal ngatain, masih sempat ngeledek Abdullah bin Mas'ud, wahai pria cebol pengembala kambing, laqad raqaita marqan aliyan, sungguh kamu berani naik ke sebuah tempat tinggi. Kamu ini songong, kamu ngelamak, kamu. Saya orang besar, kamu menyepelekan saya, kamu, katanya Abu Jahal sambil tergampar gini. Ya ruwai ayal ghanam, laqad raqita marqan aliyan, sungguh kamu berani menaiki tempat yang tinggi. Abdullah bin Mas'ud bilang, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, agama Islam selalu menang, tidak akan terkalahkan. Orang kecil tapi pemberani, berarti cabai rawit ya. Tsumma qala li Ibnu Mas'ud, lantas Abu Jahal melanjutkan, iqta' ra'si bi sayfi hada, bunuhlah aku dengan pakai pedangku sendiri. Karena Abu Jahal ngerti, Abdullah bin Mas'ud ini jangankan ngangkat Abu Jahal, ngangkat pedangnya saja tidak mungkin kuat. Tidak mungkin kuat, kewalahan dari saking besarnya Abu Jahal dan cebolnya Abdullah bin Mas'ud, kecilnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abu Jahal bilang, bunuh saya, potonglah kepalaku, tebas leherku pakai pedangku sendiri. Li'annahu ahaddu aqta, karena pedang yang saya pakai itu lebih tajam dan lebih cepat memutus daripada tombak yang kamu pakai. Katanya si Abu Jahal bilang kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, falamma qata'a ra'sahu bihi, dengan susah payah tetap pedangnya Abu Jahal ini ditarik, langsung diseret, dipaskan ke lehernya, tertebas lehernya Abu Jahal. Mati Abu Jahal, disembelih sama Abdullah bin Mas'ud. Sesudah itu, ingin membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW, memberikan kabar gembira bahwasanya musuh bebuyutan umat Islam yang paling gagah, yang paling sakti, yang paling kebal sudah meninggal. Ingin ngasih tahu Kanjeng Nabi, tidak tahu caranya. Abu Jahal dipikul ya tidak kuat kan ya. Akhirnya dia punya siasat, Abdullah bin Mas'ud punya siasat, karena dia lam yaqdir ala hamlihi. Abdullah bin Mas'ud tidak bisa mikul jasadnya Abu Jahal. Ahmad suruh mikul inulnya tidak kuat kan ya. Langsung diketek ya dari. Fasaqqa udhunahu, akhirnya telinganya Abu Jahal sama Abdullah bin Mas'ud dirobek. Setelah dirobek, waja'ala fi khayton,
wajarrahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah telinganya Abu Jahal dirobek, lalu diikat pakai tampar. Diikat gini. Setelah itu diseret, ditarik sampai di hadapan Kanjeng Nabi. Pada saat itu wa Jibrilu baina yadayat haq, malaikat Jibril yang menyaksikan perbuatan Abdullah bin Mas'ud ini tersenyum. Malaikat bisa tertawa ya. Lucu. Ada orang kecil narik Abu Jahal, tapi tidak bisa mikul sendiri, ditarik pakai tampar. Ini sebagai bukti tidak setiap orang kecil kalah dengan orang besar ya. Kadang orang besar itu kalah gesit, kalah tangkas, kalah tatak, akhirnya tetap kalah kalau Allah sudah mentakdirkan. Buktinya 313 tentara lawan 1000 menang 313. Karena dibantu tentara-tentara gaib, yaitu para malaikat-malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril tersenyum karena malaikat Jibril ikut perang, makanya tersenyum. Kita lanjut ayat berikutnya. Falyad'una dia. Kalau sampai Abu Jahal berani menyakiti Muhammad yang sedang melakukan sholat atau sebelum melakukan sholat, falyad'una dia. Ini solakan dari Allah. Allah sengaja menyolak Abu Jahal. Silakan panggil anak buahnya Abu Jahal sebanyak-banyaknya. Falyad'una dia. Silakan Abu Jahal memanggil anak buahnya sebanyak-banyaknya. Yaitu anak buah yang biasa berdiskusi ngobrol bersama Abu Jahal untuk melakukan siasat mendolimi umat Islam. Wa kana qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamman taharu haitsu nahaw anis salat. Pada saat Nabi Muhammad SAW berani membantah, berani menghardik, berani membentak Abu Jahal di saat Abu Jahal melarang Nabi sholat. Muhammad, jangan sampai kau berani melakukan sholat di hadapan kami. Kalau sampai ente berani, kamu akan saya bunuh. Jadi sebelum sholat sudah diancam. Tapi Abu Jahal menyaksikan sendiri ya. Jarak antara Abu Jahal sama Nabi seolah-olah ada khondakon minar. Inna baini wa bainahu khondakon minar. Jarak antara aku dengan Muhammad seolah-olah ada jurang api. Wahaula ajnihah, yang bentuknya jurang api itu kayak ada sayap-sayap ini. Kayak ada yang menggibaskan. Saya tidak bisa mendekat Muhammad. Mau saya hadang, tidak saya bolehin sholat, dia masih lewat tenang-tenang aja. Ketika sholat pun mau dihantam batu kepalanya, malah balik ke Abu Jahal sendiri. Sebagaimana di surat Yasin kemarin, inna ja'alna fi a'nakim aulalan fahiya ilal alqani fahum mukmahun. Akhirnya rekan-rekannya Abu Jahal, Nadiyah, Nadiyah, anak buahnya Abu Jahal, penasaran juga, ingin nyoba. Jadi antaranya itu Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini bilang, masa sih bos Muhammad tidak bisa disentuh? Iya, saya mau menghantam kepalanya dengan batu ketika sujud, malah balik ke saya sendiri batunya. Dan batu itu seolah-olah ada lemnya, tidak bisa lepas. Akhirnya saya tercekik, leher saya tercekik, katanya Abu Jahal. Akhirnya Walid bin Mughirah ini penasaran, dia mencoba juga membawa batu besar, ingin menghantam Nabi Muhammad SAW ketika sujud dengan para sahabatnya, kan jadi imam. Sebelum mendekat, yang aslinya kelihatan para sahabat Nabi, tiba-tiba Walid bin Mughirah buta, tidak bisa kelihatan. Makanya ayat berikutnya, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Aku jadikan tutup yang menghalangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, wa hum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat umat Islam yang sedang sholat. Walid bin Mughirah tiba-tiba buta, tidak bisa lihat. Hanya balik lagi. Kalau saya beda, wahai bos. Walid bin Mughirah lapor ke Abu Jahal dan rekan-rekannya. Kalau ente ngalami apa? Saya malah tidak bisa lihat. Ketika saya mengurungkan niat, mata saya bisa lihat lagi. Ketika saya ingin melanjutkan aksi jahat saya buta lagi. Saya urungkan niat jahat saya bisa lihat lagi. Akhirnya saya balik ke sini. Akhirnya orang ketiga juga penasaran. Tapi orang ketiga ini tidak disebut namanya di tafsir Yasin itu, di surat Yasin itu tidak ada. Karena apa?
Sebagai tawaduknya Yai Musoneb tidak menyebutkan nama karena orang yang ketiga ini takdir masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah. Orang yang ketiga ini malah tumitnya yang lengket. Jadi jalan lompat-lompat kayak pocong. Tumitnya yang lengket gini. Lalu Abu Jahal sendiri pernah mengalami kayak gitu. Layan kisu ala akibai. Abu Jahal pernah terpleset ketika ingin mengejar Nabi, menghalangi sholat, kepreset itu. Pernah tumitnya kepreset. Pada saat Nabi berani membantah omongan Abu Jahal bilang gini, laqad alimta ma biha rajulun aktsaruna diyan minni, wahai Muhammad, sungguh kamu kan sudah tahu tidak ada satupun pria yang hidup di kota Mekah ini yang banyak prajuritnya, yang banyak anak buahnya daripada saya. Ini pernah tahu nggak di Mekah ini ada orang yang lebih banyak anak buahnya daripada saya? Umar bin Khattab pun tidak punya anak buah, dikit, masih banyakkan saya. Katanya Abu Jahal sesumbarannya gitu. La'amla'anna 'alaika hadal wadiyah. Kalau ente mau Muhammad, saya penuhi jurang Mekah ini, saya penuhi dengan prajuritku, biar mereka semua mendolimimu, menganiayamu. Insyikta, kalau kamu mau, khailan jardan, akan aku datangkan tentara-tentara berkuda yang kudanya bagus-bagus perkasa, warijalan mardan, dan akan aku datangkan beberapa tentara pria-pria yang gagah perkasa, yang masih muda semua. Jadi Abu Jahal ini sombong, omongannya sudah sombong, sumbarannya kayak gitu. Memang semua orang yang ada di Mekah takut semua kepada Abu Jahal. Dan yang nomor dua itu kepada Umar bin Khattab. Dua orang ini yang paling disegani. Karena apa? Kalau sudah Abu Jahal sama Umar bin Khattab dikeroyok 10 aja, orang 10 itu yang mati. Memang betul-betul jago. Betul-betul jago, perkasa. Makanya ditakuti orang. Maka di antara doa Nabi pada saat Sayyidina Umar bin Khattab masih belum masuk Islam, di antara doanya Nabi Muhammad SAW itu, Allahumma a'izzal islama bi ahadi umarain. Bahkan di kampung sini yang paling preman, yang paling terkenal, yang paling ditakuti orang kampung itu ada dua. Nabi doanya gini, Allahumma a'izzal islama bi ahadi umarain. Ya Allah, jayakanlah agama Islam dengan sebab masuk Islamnya salah satu dari dua Umar. Umar yang pertama adalah Umar bin Khattab, Umar yang kedua adalah Amr bin Hisham, atau yang terkenal dengan panggilannya Abu Jahal. Tapi Allah memilih Umar bin Khattab yang ditakdir masuk Islam. Itu diantara doa Nabi. Nabi tidak kemaru orangnya. Kalau kita mungkin yang doa ya Allah masuk Islam kan semua Abu Jahal sama Umar bin Khattab, biar semakin jaya agama Islam. Tapi Nabi hanya minta salah satunya saja cukup. Allah Umar bin Khattab hijrah dari Mekah ke Madinah itu berani terang-terangan, yang lain sembunyi-sembunyi. Siapa yang ingin istrinya janda, siapa yang ingin anaknya jadi yatim, silakan hadang saya mau hijrah ke Madinah besok. Langsung gitu Umar bin Khattab, ada yang berani ngadang. Memang dua orang ini, Abu Jahal sama Umar bin Khattab, yang paling ditakuti sekota itu. Preman paling premannya itu sudah paling jagonya. Tapi Nabi hanya minta kepada Allah salah satunya saja. Kalau seandainya dua-duanya Allah bisa lah, Maha bisa. Tapi Nabi tidak seperti itu orangnya. Kurang usahanya, kurang ikhtiarnya, kurang perjuangannya kalau dua-duanya yang masuk Islam. Yang takut semua akhirnya masuk Islam semua senegara, sekota kan. Tapi Nabi hanya minta kepada Allah salah satu, dua Umar saja cukup ya. Tapi Allah memilih Umar bin Khattab. Seperti itu. Kita lanjut ayat berikutnya, ayat 18. Sanad'uz zabaniyah. Sanad'uz zabaniyah. Kalau dia berani memanggil anak buahnya agar menyakiti kekasihku Muhammad, sanad'u, maka aku, katanya Allah, bersama malaikat-malaikat yang saya suruh, akan memanggil malaikat zabaniyah, malaikat yang al-ghiladz syidad, malaikat yang sangat kasar, keras dan seram.
wajahnya serem malaikatnya. Siapa malaikat Zabaniyah itu? Malaikat Zabaniyah itu kalau di dalamnya adalah khazanatu jahannam, malaikat yang menjadi di antara malaikat yang menjadi penjaga neraka jahanam. Itu malaikat Zabaniyah. Kalau secara umum penjaga neraka itu malaikat Malik, ketuanya. Tapi malaikat Malik tidak sendirian, bersama malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah malaikat yang ditugaskan jaga neraka jahanam, nerakanya orang kafir. Yang bentuknya seperti arjuluhum fil ardi wa ru'usuhum fis sama. Yang postur tubuhnya malaikat Zabaniyah ini kalau diibaratkan kakinya berada di bumi, sedang kakinya berada di bumi, sedang kepalanya ada di langit. Malaikat Zabaniyah satu itu saja bentuknya kayak gitu, ukurannya, posturnya, besarnya. Jadi kakinya nginjak bumi, kepalanya nyampe ke langit. Bumi lapis 7, langit lapis 7. Silakan sebanyak mungkin Abu Jahal ini disolak sama Allah, disumbarin juga karena Abu Jahal sombong. Kalau dia berani memanggil anak buahnya, falyad'un nadiya, maka aku sanad'u Zabaniyah, maka akan aku panggilkan malaikat Zabaniyah. Yang satu malaikat saja itu besarnya kayak gitu, kakinya ada di bumi, kepalanya ada di langit. Ya bisa melumat habis anak buah Abu Jahal yang jumlahnya ribuan. Apalagi bahasanya Zabaniyah, Zabaniyah jamak, berarti bukan satu malaikatnya, ribuan malaikat. Karena Zabaniyah ini jamak dari lafadz zibniyah, zibniyah satu. Kalau Zabaniyah beribu-ribu malaikat, jadi bukan satu. Karena apa? Kok Allah juga nyumbari Abu Jahal. Ketika Abu Jahal sesumbar, sanad'un nadiyah, falyad'u nadiyah, Abu Jahal memanggil anak buahnya, sanad'u Zabaniyah, Allah juga memanggil anak buah Allah yaitu malaikat Zabaniyah. Kenapa kok sampai Allah balas sumbarannya Abu Jahal dengan bahasa sanad'u Zabaniyah? Liihlaki fil hadis, karena Abu Jahal terlalu parah omongannya, betul-betul sangat menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Lauda'ana diyahu, kalau sampai Abu Jahal berani memanggil prajuritnya, la akhadat Zabaniyah iyanan, langsung aku suruh malaikat Zabaniyah secara jelas-jelas melumat habis mereka semua. Itu ancaman Allah. Kalah, janganlah seperti itu wahai manusia-manusia yang mempunyai watak sama kayak Abu Jahal. Itu maksudnya. Ini mengingatkan kepada kita secara umum, secara khusus kepada Abu Jahal. Kalah, la tuti'hu, la tuti'hu. Ini Allah memerintah Nabi secara khusus, tapi secara umum kepada kita juga, karena ini ajaran Quran. La tuti'hu, janganlah engkau taat perintahnya Abu Jahal Muhammad di dalam meninggalkan sholat kepadaku. Karena sholat ini barometer semua ibadah. Ngerti barometer anda? As-sholat imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, faman tarokaha faqad hadamaddin. Sholat itu ibaratkan tiangnya agama. Tiang rumah itu kalau tidak ada tiangnya kan roboh, tiang penopang. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia menegakkan agama yang dia punya. Barang siapa yang tidak sholat, berarti dia merobohkan tiang itu. Jangan sampai nurut, la tuti'hu, jangan sampai kau nurut kepada ancaman Abu Jahal Muhammad di dalam meninggalkan sholat. Tidak usah dihiraukan. Saya yang menolongmu, katanya Allah. Dalam hadis lain itu, al ibadah bila sholatin kal jasad bila roksin. Orang ibadah tanpa sholat sama kayak punya jasad tapi tanpa kepala. Sampean puasa Ramadan, sampean ahli sodako, tapi tidak pernah sholat fardu. Itu sama kayak sampean punya badan tapi tidak punya kepala. Kalau kita tidak punya tangan masih hidup, tidak punya kaki masih hidup, tidak punya kelamin pun masih hidup, tidak punya telinga masih hidup. Tapi kalau sudah tidak punya kepala, mati.
Itu maksudnya. Jadi orang yang melakukan ibadah tapi tidak mau sholat itu sama seperti orang punya badan tapi tidak punya kepala. Percuma. Jadi ibadahnya dianggap mati, kehidupannya dianggap mati, kayak tidak hidup. Akhirnya bagi yang tidak pernah sholat ya belajar sholat. Bagi yang sudah sholat belajar menghusukkan hati ketika sholat. Bagi yang sudah khusyuk artinya belajar istiqomah seterusnya seumur hidupnya. Ya minta bantu kepada Allah. Makanya setelah sholat itu kan ada doa yang disunatkan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku sering berzikir kepadamu, ingat namamu, menyebut namamu, agar aku sering bersyukur, berterima kasih kepadamu, menjalankan semua organ tubuhku sesuai ridhomu. Wa husni ibadatik, tolonglah aku agar aku bisa menjalankan ibadah yang terbaik menurutmu, bukan terbaik menurut diriku sendiri. Jadi orang yang ibadahnya benar itu seperti itu. Jadi kenapa kok ada doa ini? Biar kita merasa bahwasanya membuat kita sampai sholat beneran itu Allah. Yang mentakdir kita sampai di majelis ilmu ini Allah. Tanpa bantuan Allah kita tidak mungkin bisa ngaji sekarang, bisa mendengarkan ilmu. Husni ibadatik diantaranya mendengarkan ilmu ini. Karena thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini siwat mubalaghah. Mencari ilmu itu merupakan hal yang sangat diwajibkan kepada orang Islam dan yang laki-laki maupun yang perempuan. Meskipun dia sudah nikah, meskipun dia punya cucu, tetap wajib mencari ilmu ketika dia tidak tahu. Tidak tahu ilmunya wudhu ya harus ngaji bab wudhu. Tidak tahu ilmunya sholat harus tanya bab sholat. Tidak tahu ilmunya dagang, ilmu tentang dagangnya gimana benar secara syariat, tanya kepada orang yang ngerti ilmunya, orang berbisnis, biar bisnisnya halal barokah. Tidak tahu ilmunya zakat ya harus tanya kepada orang yang ngerti tentang bab zakat. Zakatnya petani, zakatnya orang dagang, zakatnya orang nabung, punya tabungan selama 1 tahun. Tanya kepada orang kiai-kiai di kampung-kampung kita, ustaz-ustaz di kampung kita. Itu kewajiban. La tuti'hu, jangan kau taat kepada intimidasi atau ancaman Abu Jahal Muhammad di dalam meninggalkan sholat. Wasjud dan bersujudlah kamu. Bersujudlah kamu. Ini maksud bersujud ini sholatlah kamu. Waqtarib, dan dekatkan dirimu kepada Allah dengan cara taat. Ini ada 2 perintah, ada 1 larangan. La tuti'hu. Kalau kita digembosi orang lain ya, sampean mau ngaji, ada yang jadi provokator, nggak usah ngaji, wis alim, wis tuwek, angkane ini putu isin ya. Itu la tuti'hu, jangan ikuti omongan orang kayak gitu. Ini secara khusus sholat, tapi yang dimaksud oleh Allah umum. Semua orang yang melarang kita melakukan kebaikan itu berarti mempunyai watak sama kayak Abu Jahal. La tuti'hu, jangan kau taat kepada dia. Itu jalannya setan berarti. Wasjud, teruslah kamu beribadah. Kenapa di sini bahasanya sujud kok bukan wasolli? Karena sujud inti dari semua sholat itu sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajidun. Paling dekatnya waktunya hamba dengan Allah, dengan Tuhannya itu ketika sujud. Sujud adalah merupakan waktu hamba itu paling dekat dengan Tuhannya itu ketika sujud. Bukan ketika takbiratul ihram, bukan ketika salam, bukan ketika ruku, tapi sujud inti dari semua sholat. Karena kalau sudah wajah yang penuh dengan amarah, wajah yang penuh dengan kesombongan ditaruh di bumi tempatnya kaki, ini berarti siap menjadi hamba yang hina, siap diinjak-injak. Itu maksudnya, maknanya sujud. Makanya kepalanya, wajahnya yang direndahkan, dahinya. Orang sujud itu sab'ati a'dumin, 7 anggota, 7 tulang. Dahi 1, kedua tangan 2, kedua telapak tangan, lalu
kedua dengkul, berapa sudah? 5. Ya, 5 tambah 2, nah, telapak kaki, ujungnya telapak kaki ya jari-jari, 7. Sujud itu 7 tulang. 7 tulang. Kalau hidung ini sunat, meskipun hidungnya tidak ditempelkan tidak apa-apa, tapi yang afdal ditempelkan, sunat kayak gitu. Ini menurut pendapat fikih Syafi'i yang muktamad, sujud yang benar gitu. Terus bedanya sujud sama rukuk itu jari-jari. Ketika sujud sunatnya jari-jari ini rapat. Ketika sujud sampai meletakkan kedua telapak tangan di bumi, ini sunatnya jari-jari ini rapat, jangan direnggangkan gini, rapat gini loh. Tapi ketika rukuk sebaliknya, sunatnya renggang, tafrij. Itu bedanya. Ini jarang orang paham. Rata-rata orang sujud asal sujud saja kan ya, merapatkan barisan ketika sujud. Ini. Jadi ininya agak kalau laki-laki ininya agak direnggangkan, kalau perempuan disempitkan, takut jatuh pepayanya. Itu bedanya. Ketika rukuk pun kayak gitu. Laki-laki itu dimekarkan gini. Tapi gini kalau rukuk direnggangkan jari-jarinya. Tapi kalau perempuan dikerepkan gini. Apa maknanya? Wanita itu makhluk Allah yang diwajibkan mastur, tertutup, biar nak terbuka auratnya. Jadi sunatnya menutup diri, sunatnya di dalam rumah, bukan keluyuran kemana-mana. Makanya daripada jalan yang berlobang ya, itu masih ringan mudaratnya daripada lubang-lubang yang berjalan ya. Iya banyak di luar lubang-lubang yang berjalan ya. Di Dinoyo ini mending jalan yang berlubang daripada lubang-lubang yang berjalan. Nggak nyambung ya. Ahmad sok polos Ahmad ya. Wanita itu sunatnya mastur, tertutup, berarti diajari kayak gitu sama Allah. Sampai cara sujud dan rukuknya pun berbeda dengan laki-laki. Tapi kalau wanita yang tidak pernah ngaji, tidak pernah dengarkan ilmu, dia pasti sujud sama rukuknya sama kayak laki-laki. Itu perlunya diajari. Itu alasannya. Kenapa kok di sini bahasanya pakai wasjud bukan wasoli? Alasannya itu. Li'annahu afdhalu arkaniya. Karena rukunnya sholat yang paling utama adalah sujud daripada yang lain, karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fahuwa sajidun. Waktu paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada saat hamba itu bersujud. Makanya dulu Nabi Yunus bin Matta radhiyallahu anhu alaihi salatu wassalam, Nabi Yunus dimakan ikan paus, ikan hiu. Dalam perut ikan beliau 40 hari 40 malam. Nabi Yunus itu melakukan sujud di dalam perut ikan itu. Yang dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha. Itu kalau di Riyadhus Shalihin, kalau kita galau, sumpek, punya masalah, ruwet gitu ya. Kayak kita kena fitnah orang atau mau ditangkap polisi atau apa, padahal kita tidak bersalah ya. Itu lakukan sujud sholat. Nanti di sujud paling terakhir baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca 40 kali. Sujud paling terakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu sholat apa saja itu. Bisa sholat hajat, bisa sholat qobliyah ba'diyah kalau kita punya masalah ya. Atau kita punya hajat yang penting, biar hajatnya cepat terkabul, itu ketika sujud paling terakhir sebelum kamu tahiyat akhir, itu lakukan sujud agak lama dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu dibaca 40 kali. Hati minta maaf atas semua dosanya, karena dahulunya guru saya Ki Abdul Shaukat Syirat itu dari pamannya Yai Hasan Inawi,
kenapa kok orang itu habis sholat itu baca istighfar, minta ampunan kepada Allah? Karena rata-rata musibah orang kena bala itu gara-gara dosanya sendiri. Kalau seandainya dia tidak punya dosa kepada Allah, dia niscaya tidak mungkin punya bala, tidak dikasih bala. Adanya ujian cobaan karena lambang kasih sayang Allah, biar dia dosanya tertebus dengan bala yang dia terima. Ketika dia punya dosa dikasih bala, dosanya kan habis setakaran atau seukuran dengan bala yang dia terima. Makanya orang kena bala itu sunat sodako, dengan sodako kan dosanya luntur, biar balanya cepat diangkat. Orang sakit pun sunat disodakoi, dawu mardokum bisodakoh. Obati orang sakit diantara kalian dengan cara disodakoi. Orang tua kamu sakit, setiap sodako niatannya niat nyodakoi ibuku yang sakit, bapakku yang sakit, biar cepat sembuh. Ketika orang tua kita disodakoi, maka dosanya oleh Allah diampuni. Ketika dosanya oleh Allah diampuni, maka penyakitnya cepat sembuh. Makanya Nabi pesan dawu mardokum bisodako, obati orang sakit diantara kalian dengan cara disodakoi. Kita lanjut, waktarib. Ini bahasanya waktarib. Menurut riwayat yang masyhur, yang dimaksud dari mendekatkan diri ini pada saat sujud. Pada saat sujud. Tapi secara umum yang waktarib ini adalah dengan menjalankan perintah Allah. Waktarib, dekatkan dirimu kepada Allah dengan cara menjalankan taat beribadah. Semakin kamu sering ibadah, semakin hatimu sering ingat Allah, semakin sering mulutmu menyebut nama Allah. Ketika mulutmu, hatimu sering menyebut dan mengingat Allah, itu tanda-tanda berarti kamu cinta Allah. Berarti tanda-tanda kamu sudah semakin dekat dengan kekasih sejatimu. Itu maksudnya. Makanya orang sujud itu bukan asal sujud. Wasjud waqtarib. Ketika kamu bersujud, merasalah hatimu sangat dekat dengan Tuhanmu. Makanya aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajidun. Orang yang habis baca surat Iqra ini aslinya sunat sujud tilawah. Al-murad bisujud sujud tilawah. Karena ada hadis Sahih Muslim dari riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah menyampaikan, sajadtu, aku melakukan sujud tilawah ma'a Rasulillah SAW, bersama Rasulullah SAW, fi idzas sama'in syaqqat, pada saat Kanjeng Nabi baca surat idzas sama'un syaqqat, dan ketika Nabi baca surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir surat baru Nabi itu sujud. Abu Hurairah pernah sujud 2 kali, sujud tilawah 2 kali bersama Nabi ketika Nabi membaca surat idzas sama'un syaqqat dan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sajadataini dengan 2 sujudan. Jadi 2 kali sujud. 2 kali sujud yang pernah dilakukan oleh Abu Hurairah. Sujud pertama ketika sujud tilawah pertama ketika baca idzas sama'un syaqqat, sujud yang kedua ketika baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oleh karena itu fayusannu sujud inda Syafi'i fi hadainil maudhi'ain. Disunatkan orang melakukan sujud tilawah sesudah baca surat idzas sama'un syaqqat dan sesudah baca surat Iqra. Bagi yang tidak bisa sujud tilawah, maka diganti dengan bacaan tasbih arba'a marrat 4 kali. Diganti dengan bacaan tasbih arba'a marrat 4 kali, bukan 3 kali. Kalau 3 kali baca maulid. Bahtazal arsy taraba wastibusyara wazdadal kursyu hibata wa waqara wa amtalati samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara subhanallah alhamdulillah. Kan 3 kali itu. Kalau baca malusim tudurar akhina qarba wa nuat ihadal habib a'lanati samawati wal ardu wa man fina fi tarhib amtarul judi lil ayyala lil wujudi tasid wal sinatul malaikati bitabsyiri lil alamin ta'id subhanallah alhamdulillah. Kan itu dibaca 3 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tapi tasbih pengganti sujud tilawah bagi orang yang tidak sempat melakukan sujud tilawah, itu tasbihnya dibaca 4 kali, bukan 3 kali. Sama seperti orang masuk masjid. Orang masuk masjid itu kesunatannya apa?
sebelum duduk. Melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Bagi orang yang tidak sempat sholat sunat tahiyatul masjid, maka pengganti tahiyatnya adalah membaca tasbih 4 kali. Itu diganti. Kayak sampean Jumatan, datangnya di khutbah yang kedua. Mau sholat sunat tahiyat, ini khotibnya cepat, setelah ini mau sholat Jumat. Mending sampean langsung duduk, tapi ketika duduk baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 4 kali. Sebagai ganti dari sholat sunat tahiyatul masjidmu. Ketika kamu mendengarkan orang lain baca ayat sajadah, atau kamu sendiri baca ayat sajadah, ayat yang menganjurkan disujudi tilawah, sehabis dibaca, sehabis didengar atau kedengaran, kesunatannya adalah sujud tilawah. Bagi yang tidak sempat, maka digantikan baca tasbih 4 kali. Ini sampai tidak usah ragu-ragu. Saya sudah baca kitab Madzhabul Arba'ah. Madzhab yang 4 itu sepakat pengganti sujud tilawah, pengganti salat sunat tahiyatul masjid itu baca tasbihnya 4 kali. Saya nemukan satu imam ahli tasawuf dan sanad keguruan Syadziliyah saya kepada beliau, yaitu Imam Ali Al-Ajhuri. Beliau mencukupkan baca tasbih cuma wahidatan, 1 kali. Marratan wahidatan, cukup 1 kali, tidak usah 4 kali, tidak usah 3 kali. Itu hanya satu imam itu yang, tapi beliau masih madzhab Syafi'i. Imam Ali Al-Juri, keterangannya ada di kitab Buyatul Mustarsyidin. Tapi rata-rata 4, secara umum 4 pengganti sujud tilawah. Kalau kita ikut yang 4, otomatis pendapat Imam Ali Al-Ajhuri kita ikuti. Tapi kalau kita hanya mengikuti pendapat Imam Ali Al-Ajhuri, berarti kita tidak ikut pendapat yang 4. Paham? Jelas. Mending yang ikut 4 aja, guys. Lebih hati-hati. Yang benar itu 4. Orang hataman Quran pun ayat sajadah itu seperti apa? Biasanya di Al-Quran zaman sekarang yang kontemporer itu ada tanda-tanda kayak masjid-masjidan itu loh. Di pinggirnya di Al-Qurannya itu kayak ada masjid-masjidan gitu. Itu berarti ada perintah sujud tilawah. Ketika kamu tidak bisa sujud tilawah, maka kamu baca tasbih berapa kali? 4 kali. Kalau ada orang baca 3, sampean tegur. Sampean ngambil dari kitab mana? Terus pendapatnya siapa? Sebab setelah saya teliti itu tidak ada yang berpendapat 3 itu. Kalau yang berpendapat 1 ada. Umumnya berpendapat 4 kali, bukan 3 kali. Saya sudah meneliti kitab Syafi'i mulai dari ya Fathul Qori, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, sampai yang semuanya itu rata-rata seperti itu, 4, bukan 3. Ada 1 yang saya temukan, Imam Ali Al-Ajhuri berpendapat cukup 1. Keterangannya ada di kitab Buyatul Mustarsyidin. Sujud tilawah itu gimana? Mumpung belum saya tutup ini. Enggak semuanya tahu sujud tilawah. Sujud tilawah itu caranya gini. Nawaitu sajadat tilawati sunatan lillahi ta'ala. Bisa kamu lakukan dalam keadaan berdiri, bisa kamu langsung duduk. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sajadat tilawati sunatan lillahi ta'ala. Jadi takbir kamu. Allahu Akbar. Takbir dalam hati saya niat melakukan sujud tilawah sunat lillahi ta'ala. Kalau kamu takbirnya ketika berdiri, maka tidak usah baca kabiroh, tidak usah baca doa iftitah, tidak usah baca fatihah, tidak usah baca surat-suratan, tidak usah ruku, tidak usah itidal, langsung kamu terjun ke sujud. Setelah kamu takbir, langsung sujud. Yang dibaca apa ketika sujud? Terserah. Kamu baca tasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tidak apa-apa. Atau sajadah wajhi lilladzi fatara samawati wal ardi, terserah. Apa baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, apa baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, tidak apa-apa. Selama-lama mungkin, semampu-mampu kamu. Nah, 1 kali sujudnya. Setelah kamu mengangkat kepala dari sujudmu, langsung kamu duduk tahiyat akhir. Setelah kamu mengangkat kepala dari sujudmu, langsung kamu duduk tahiyat akhir. Tidak usah baca at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu, tidak usah baca itu. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
Itu namanya sujud tilawah. Jadi berapa kali sujudnya? 1 kali. Sama persis kayak sujud syukur. Bedanya di mana? Di niatnya. Kalau sujud syukur, nawaitu sajadata syukri. Kamu habis dapat uangnya, dapat rezeki gede, terus kamu pingin bersyukur kepada melakukan sujud syukur. Ya gitu caranya. Allah, saya niat sujud syukur sunatullahi ta'ala takbir. Setelah takbir, tidak usah baca fatihah, tidak usah ruku itidal, langsung sujud 1 kali. Mendekatkan diri kepada Allah selama. Biasanya orang terasa nikmat ketika sujud, baca tasbihnya minimal dibaca 7 kali. Itu baru merasa nikmat betul. Kamu pikirkan dosa-dosa yang sudah kamu pernah lakukan. Itu biasanya nikmat orang sujud itu baca 7 kali. Katanya guru saya Al-Mafullah Ki Abdul Jalil. Itu orang kalau tasbihnya dibaca 7 itu nikmat sujudnya. Daripada dibaca 3. Jadi kalau terburu-buru tidak merasakan nikmatnya orang sujud. Tapi kalau jadi makmum atau kamu sholat sendiri, kalau jadi imam jangan. Takut kelamaan, makruh hukumnya. Kasihan makmum yang pingin cepat selesai sholatnya. Ketika kamu sholat tahajud sendiri atau duha gitu, itu tidak apa-apa kamu baca tasbih, rukuk 7, sujud 7. Baru merasakan nikmatnya orang rukuk, orang sujud sebenar-benarnya. Itu ya, jelas ya. Setelah sujud 1 kali langsung duduk tahiyat, posisi duduk tawarruk, tahiyat akhir. Tapi tidak usah baca tahiyat, langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu beda dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi sujudnya 2 kali. Jadi diingat, sujud tilawah sama sujud syukur itu 1 kali sujudnya, bukan 2. Kalau 2 itu namanya sujud sahwi, sujud yang untuk nembel sunat ab'ad, meninggalkan kunut atau meninggalkan tahiyat awal, biasanya kan digantikan sujud, namanya sujud sahwi, sujud sebelum salam 2 kali. Itu namanya sujud sahwi, bukan sujud syukur, bukan sujud tilawah. Kalau sujud syukur tidak bisa dilakukan di dalam sholat. Kalau sujud tilawah bisa dilakukan di dalam sholat. Sujud tilawah sama sujud syukur itu bisa takbirnya langsung dalam posisi berdiri. Bisa langsung duduk gini sampai menghadap ke arah kiblat, sampai langsung takbir Allahu Akbar, melakukan sujud tilawah atau sujud syukur. Baru langsung kamu ke sujud. Jadi bisa takbirnya posisi duduk, bisa takbirnya posisi berdiri. Kalau sampai malas berdiri ya duduk takbirnya, ngadep ke kiblat tapi jangan ngadep ke itu aliran sesat namanya. Makna iktarib terakhir, maknanya iktarib dalam ayat paling terakhir di surat Iqra ini adalah taqarrab, dekatkan dirimu Muhammad ila rabbika, kepada Tuhanmu, bitaati, dengan cara kamu taat kepada Tuhanmu, wa biduai, dan dengan cara berdoa. Jadi ini ada 2 cara kita dekat dengan Allah, dengan cara taat kepada semua perintah Allah dan dengan cara banyak doa kepada Allah. Karena apa dasarnya? Dasarnya ada hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW, amar ruku' fa'adzimu fihi rabbah. Pada saat kamu ruku' maka agungkan Tuhanmu, muliakan Tuhanmu. Merasalah hatimu Tuhan yang kau ruku'i, Tuhan yang kamu hormati adalah Allah. Ketika ruku' merasalah dirimu menghormati Allah. Jangan asal nyosor, bungkuk aja kan. Jadi hatinya harus merasa gitu. Saya ruku' untuk siapa ya? Untuk Allah yang saya hormati, dengan penghormatan ruku'. Ketika sujud, wa mas sujud fajtahidu fid du'a. Ketika kamu sujud, fajtahidu fihi du'a. Fajtahidu fid du'a fihi faqaminun ayyustajabalakum. Pesannya Nabi Muhammad SAW, ketika kamu bersujud, bersungguh-sungguhlah kamu berdoa. Pada saat kamu sujud, maka akan nyata terkabul doamu. Doa kalau ingin mustajab itu ketika sujud. Nah, pesannya guru saya Al-Maghfurlah Yenawi Abdul Jalil itu, rata-rata kekasih Allah itu diperlihatkan alam malakut, kerajaan langit Allah itu pada saat beliau itu bersujud.
Sujudnya para wali enggak kayak sujudnya kita ketika sholat, yang mesti nyucuk kayak manuk, kayak petik gitu. Kalau para wali betul-betul dinikmati sujudnya, betul-betul waqtarib, mendekatkan diri kepada Allah. Enggak asal nyucuk kan, cucuk gitu. Itu jadi anjuran disuruh bersungguh-sungguh berdoa pada saat sujud, karena ketika sujud banyak terkabul. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuksiru fi sujudi al-buka'a wat tadarru'a. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak nangis dan mendekatkan diri kepada Allah di saat beliau sujud. Jadi di saat Nabi sujud itu sering nangis. Karena diperlihatkan orang disiksa di alam kuburnya, diperlihatkan orang disiksa di neraka, makanya Nabi nangis. Nabi itu merasa dirinya banyak salah kepada Allah, masih tawadhu, padahal manusia sudah dijamin masuk surga, merasa dirinya masih banyak dosa gitu. Nak pantas jadi nabi. Beda dengan kita, ibadahnya sedikit, maksiatnya banyak, merasa paling baik. Ada doa sujud terakhir ketika sholat duha dan sholat witir, saya dikasih guru saya ijazahkan sampeannya. Ini bisa dibaca 3, bisa dibaca 11. Saya diijazahi Al-Maghfula ya Abdul Alim bin Abdul Jalil dan ya Nawawi Abdul Jalil. Ini gini. Wahabli, ikuti bismillahirrahmanirrahim. Wahabli ya Wahhab, ilman wa hikmatan walir rizki ya Razzaq kun li musahhala atau musahhila. Saya ulangi lagi. Wahabli ya Wahhab ilman wa hikmatan walir rizki ya Razzaq kun li musahhila. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Wa dzakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimus sholihat. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.